Udah. Udah. Oke. Udah belum? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, bugar, dan produktif. Pemirsa live Instagram dan YouTube BKOM Bandung dimanapun Anda berada, senang sekali kami dari Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung bisa menyapa Anda pada siang hari ini melalui kegiatan webinar latihan fisik saat puasa. Masih menunaikan ibadah puasa tentunya, semoga puasa kita lancar sampai tiba berbuka nanti. Berbicara tentang puasa, aktivitas fisik atau latihan fisik tentunya masih diperlukan untuk memelihara kesehatan dan kebugaran tubuh. Ironisnya, sebagian besar dari kita justru memilih untuk membatasi pengeluaran energi atau mager dalam tanda kutip, atau mungkin memilih masuk ke dalam kelompok rebahan saja karena khawatir aktivitas fisik atau latihan fisik yang dilakukan akan membuat merasa lemas, kemudian dehidrasi, sehingga mengganggu kelancaran ibadah puasanya. Nah, seperti apakah sebetulnya latihan fisik saat puasa yang sesuai dengan kaidah kesehatan? Selengkapnya nanti akan kita simak latihan fisik saat puasa yang sesuai dengan kaidah kesehatan, dan kita akan menerima penjelasan dari para narasumber kita. Tapi tahan dulu sebentar sebelum kita memasuki sesi materi. Ya, tahan dulu sebentar sebelum kita memasuki sesi materi. Kita akan simak sebentar sambutan dari Kepala Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung. Kita tunggu sebentar. Ibu Kepala BKOM Bandung akan memberikan sambutan. Oke. Mohon maaf pemirsa, jadi kita akan langsung saja ya menyimak bagaimana sebetulnya latihan fisik saat puasa yang sesuai dengan kaidah kesehatan. Kita undang dulu narasumber kita, atau sudah hadir, barangkali narasumber kita sudah bergabung dengan kita. Oke, kita sapa dulu narasumber kita yang sudah hadir bergabung di tengah-tengah kita. Yang pertama ada Dr. Riza Adriani MOR atau Magister Sains Olahraga. Ya, keseharian beliau adalah sebagai dokter di Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat Bandung. Apa kabar, Dok? Halo, Dr. Riza. Sehat, alhamdulillah. Ya. Ya, mohon maaf sebentar. Ya, mulia. Halo, Dr. Riza. Ya. Ya, mulia. Oke, apa kabar, Dok? Ya, alhamdulillah sehat dan bugar. Oke, sehat dan bugar ya, insya Allah. Yang kedua kita sapa, sudah hadir ya, Coach Deden Prayogi SPD. Apa kabar, Coach? Alhamdulillah baik, sehat dan bugar. Oke, nanti Coach Deden akan mencontohkan gerakan kalistenik yang bisa dilakukan selama Anda berada di rumah saja. Begitu kan ya? Ya, betul sekali, Bu ya. Baiklah, kesempatan pertama akan saya berikan kepada Dr. Riza untuk menyampaikan seperti apa sih sebetulnya, Dok, prinsip atau kaidah latihan fisik saat puasa yang tentunya harus sesuai dengan kaidah kesehatan. Dipersilahkan, Dok. Ya, betul sekali, Bu. Baik, terima kasih. Selamat siang, netizen. Saya harap kita semua dalam kondisi sehat, bugar, dan produktif. Nah, pada kesempatan ini saya akan sharing tentang pentingnya kita melakukan latihan fisik saat bulan puasa. Kenapa kita tetap penting berolahraga? Karena kalau kita tidak melakukan olahraga, tentunya kebugaran kita bisa turun. Itu bisa sampai maksimal 25%. Tentu sayang kalau kita tidak melakukan olahraga, kalau selama ini kita telah konsisten melakukan olahraga. Nah,
Tiga hal utama yang biasanya menyebabkan kita malas untuk melakukan olahraga adalah yang pertama, kita merasa tidak cukup energi, artinya tidak punya tenaga. Nah, ini mungkin disebabkan karena pengaruh bulan puasa, sehingga memang kadar gula darah kita biasanya cenderung setelah 6 jam akan mengalami penurunan. Nah, kemudian yang kedua, itu adalah cairan. Kita takut untuk melakukan olahraga karena kita takut dehidrasi atau kurang cairan gitu. Nah, kalau kita kurang cairan nanti bisa-bisa kita stang misalnya. Nah, tentu kita harus perlu suatu strategi gimana sih upayanya kita mengatur supaya energi cairan kita ini tetap tercukupi walaupun kita melakukan latihan fisik. Nah, yang terakhir adalah rasa lelah. Rasa lelah ini sendiri merupakan gabungan dari kita merasa kurang energi karena kurangnya asupan cairan, dan juga bisa disebabkan oleh karena kurangnya waktu tidur. Karena pada bulan puasa tentu waktu tidur kita berubah. Yang biasanya kita tidur itu konsisten setidaknya 7-8 jam sehari. Pada saat bulan puasa tentu waktunya tentu akan lebih kurang. Nah, ini tentu mempengaruhi performa kita ketika melakukan latihan fisik. Nah, sebetulnya hal-hal ini didasari oleh perubahan-perubahan fisiologis yang terjadi pada saat kita melakukan puasa. Yang pertama itu adalah terjadinya perubahan dari pola tidur. Kemudian perubahan pada waktu pola makan. Perubahan daripada pola tidur ini adalah sebetulnya di dalam tubuh kita itu secara sistem biologisnya 24 jam itu dari pagi sampai malam itu sudah ada pengaturan kapan kita akan bangun, kapan kita akan tidur. Nah, itu sudah ada pengaturan dari sistem biologis atau namanya jam biologis selama 24 jam. Nah, ini akan sedikit terganggu karena bulan puasa, di mana biasanya kita cenderung untuk tidur itu tentu lebih kenyang. Kemudian kadar-kadar hormon kita itu juga akan ada sedikit perubahan. Biasanya hormon kita, misalnya hormon kortisol pada sebelum bulan puasa itu cenderung tinggi di pagi hari. Pada saat kita bulan puasa, dia cenderung lebih tinggi pada saat malam hari. Nah, ini mempengaruhi pola di mana kita pola tidur, sudah mempengaruhi rasa kelelahan. Nah, yang kedua itu adalah perubahan daripada pola makan. Kalau biasanya sebelum bulan puasa kita makan konsisten teratur 3 kali sehari, kemudian juga diselingi oleh 2 kali makanan ringan. Nah, selama bulan puasa itu kita biasanya hanya makan 2 kali makanan utama dan makan selingan malam. Itu kadang-kadang juga ada juga yang tidak makan selingan malam. Nah, tentu hal-hal ini akan mempengaruhi daripada kadar gula darah kita. Sehingga gimana caranya supaya waktu kita melakukan latihan fisik ini kadar gula darah kita tidak drop atau menjadi kondisi yang namanya hipoglikemia atau kurang daripada gula darah. Tentu kita lanjut berikutnya adalah tentang bagaimana sih strategisnya kita agar mengatasi semua masalah ini sehingga latihan fisik yang kita lakukan itu tetap aman, tepat, dan menghasilkan yang baik untuk kesehatan dan kebugaran kita. Yang pertama adalah strateginya kita melakukan yang namanya modifikasi daripada latihan fisik. Nah, kalau sebelumnya kita sudah terbiasa dengan dosis latihan 3 kali seminggu, terus waktunya 30 menit. Nah, waktu kita bulan puasa, upayakanlah jangan menambah beban latihan. Artinya adalah ketika Anda melakukan latihan tersebut, jangan melebihi dari waktu yang biasa, jadi jangan lebih dari 30 menit. Artinya tidak ada penambahan beban maupun penambahan daripada intensitas latihannya. Nah, kalau bisa, tentu sedikit diturunkan. Karena tadi kondisi-kondisi fisiologis kita di mana gula darah kita itu cenderung sedikit mengalami penurunan pada waktu bulan puasa. Nah, strateginya itu yang kedua adalah kita melakukan waktu yang tepat untuk melakukan latihan fisik. Waktu yang paling tepat itu sebetulnya ada 2 waktu. Yang pertama itu adalah 1-2 jam sebelum berbuka. Kenapa ini waktu yang cukup tepat untuk melakukan latihan? Karena pada saat kondisi ini adalah ketika kita berolahraga, kita tahu bahwa kita mengeluarkan energi, kita mengeluarkan cairan. Waktu kita berbuka, kekurangan energi dan cairan ini dapat segera diganti karena kita langsung berbuka, sehingga waktu kondisi tubuh kita itu agak sedikit kurang cairan atau energi itu bisa langsung tergantikan. Yang kedua adalah 2 jam sesudah berbuka.
Tentunya kalau kita akan merencanakan berolahraga setelah berbuka, kita harus mengatur pola makan kita saat berbuka. Tentu jangan hindari makanan jangan terlalu kenyang, karena kita akan segera melakukan olahraga di malam hari. Nah, perlu diingat juga pada waktu olahraga di malam hari ini, jangan sampai kita melakukan olahraganya intensitasnya terlalu tinggi, karena hal ini bisa menyebabkan kualitas tidur kita terganggu. Jadi malah efeknya malah baliknya nanti ya, karena kita efek kualitasnya terganggu, tidurnya malah merasa tidak fresh berikutnya. Jadi pada hari berikutnya kita tidak fresh, maka seharusnya kita lakukanlah olahraga itu yang latihannya intensitasnya sedang dan tidak terlalu lama, karena kita memerlukan jeda istirahat pada waktu kita akan tidur malam. Setidaknya itu perlu jeda 2 jam sebelum tidur. Jadi kita melakukan latihan malam itu terakhir misalnya jam 9, mungkin kita bisa tidur di jam 11 atau jam 11 gitu. Karena tubuh perlu pemulihan untuk kembali ke kondisi istirahat. Kemudian strategi kedua adalah tentu mengatur pola istirahat. Jadi kita sudah bahas bahwa kita mengalami gangguan dari pola tidur, yaitu jumlah jam tidur kita berkurang. Untuk mengatasinya, sesuai yang dianjurkan, tentu tidur di malam itu adalah cukup sekitar 7-8 jam. Sehingga untuk kekurangan tadi, memang kita dianjurkan untuk tidur siang. Untuk tidur siangnya juga tidak boleh terlalu lama, jadi memang maksimalnya itu hanya sekitar 1 jaman untuk menambah kekurangan dari tidur malam tadi. Kemudian yang ketiga adalah kita mengatur daripada pola makan dan juga pola minum. Makanan kita harus tentu mengandung tinggi daripada karbohidrat kompleks dan juga protein, karena itu akan menjadi sumber cadangan energi bagi kita. Kemudian makanan juga harus rendah lemak, karena kalau tinggi lemak, tubuh akan memerlukan lebih banyak energi lagi untuk mencegah makanan. Dan jangan lupa harus cukup sayur dan buah. Kemudian kita perhatikan bahwa olahraga ini sangat baik, karena ketika kita melakukan olahraga di bulan puasa, kita akan mengalami yang namanya kekurangan glukosa darah setelah 3 jam, 6 jam setelah kita sahur. Berarti penggantian dari kekurangan energi tadi itu akan diambil dari cadangan lemak tubuh kita. Jadi akan terjadi pembakaran sel-sel lemak. Nah, tentu ini sangat bagus bagi kita yang punya sangat banyak mungkin yang mengalami kelebihan lemak dan menjadi problem. Justru pada saat bulan puasa ini adalah kondisi yang sangat bagus di mana kita bisa membakar daripada lemak lebih banyak. Kemudian yang kedua adalah kita harus memperhatikan kebutuhan cairan. Secara normalnya kita memang meminum 2 liter dalam 1 hari. Tapi ketika kita akan merencanakan melakukan olahraga, tentu kebutuhan minum atau cairan kita harus lebih banyak. Karena kalau kita berolahraga itu biasanya kebutuhan cairan akan bertambah sekitar 1,5 kali lipatnya. Jadi kalau kita biasanya minum 2 liter sehari, ketika Anda berolahraga tentu harus menambah menjadi 2,5 atau sampai tidaknya 3 liter dalam sehari. Bagaimana cara mencukupi minum segitu? Nah, tentunya jangan minum sekaligus dalam satu waktu. Jadi kita punya strategi minum. Ketika kita sudah terbuka, itu pada saat malam itu sebaiknya kita lebih banyak minum, tapi waktunya itu adalah kita jarangkan. Jadi disarankan minum itu lebih kurang 250 ml per 30 menit. Itu bisa untuk mencukupi kekurangan kita pada saat kita planning melakukan olahraga pada hari itu sampai waktu kita tidur. Jangan sampai kita minum itu dalam satu waktu, jadi pas langsung berbuka langsung minum banyak, habis itu nggak minum lagi, karena sayang semua cairan itu nantinya bisa akan keluar melalui buang air dan keringat, jadi cepat keluar, jadi penyerapan oleh tubuhnya tidak akan maksimal. Maka waktunya tentu memang harus terbagi. Kemudian yang terakhir, jangan lupa Anda harus memilih jenis minuman yang akan kita minum. Jangan minum minuman yang bersoda, kafein, atau teh terlalu banyak, karena hal itu akan mengakibatkan atau merangsang pengeluaran cairan, sehingga kita akan lebih sering buang air kecil. Efeknya tentu kita lebih gampang untuk kekurangan cairan, sehingga memang tidak disarankan untuk meminum minuman seperti ini pada saat bulan puasa. Kemudian kita masuk kepada bagaimana sih program latihan fisik selama kita bulan puasa. Yang pertama adalah latihan kardio. Latihan ini adalah untuk mempertahankan dan meningkatkan kebugaran jantung paru. Ini kita boleh lakukan 3
3 sampai 5 kali seminggu. Kalau kita belum terbiasa, artinya belum terlatih, tentu kita harus memilih dengan frekuensi yang lebih singkat dulu. Jadi cukup 3 kali seminggu misalnya. Nah, juga intensitas itu kita harus perhatikan jangan terlalu tinggi. Karena pada bulan puasa ini prinsipnya adalah yang aman itu adalah intensitas ringan dan sedang. Atau itu kalau dari denyut jantung maksimal kita itu ada sekitar 50-30% dari denyut jantung maksimal. Artinya tidak membuat kita terlalu ngos-ngosan. Kemudian bentuk olahraganya itu macam-macam dan kita lakukan setengah jam sampai maksimal 1 jam. Ya, artinya setengah jam pun dilakukan itu sudah cukup. Jadi jangan di awal-awal itu kita push terlalu hebat. Jadi jangan sampai awal olahraga langsung 60 menit. Jadi ngejarnya tentu kita prinsipnya mulai dari waktu yang ringan dulu. Coba dulu 30 menit. Jika tubuhnya sudah sanggup, rasanya kompensasi tidak terlalu lelah, boleh kita naikin di minggu kedua misalnya ditambah jadi 35 menit. Jadi ada peningkatan beban yang bertahap. Jadi tidak disarankan melebihi dari 1 jam ketika kita berpuasa. Nanti pelatihannya itu adalah karena pada saat ini kita dalam kondisi WFH, tentu kita disarankan olahraga terbaik itu adalah di rumah saja. Nah, itu bentuknya adalah bisa treadmill, sepeda statis. Nah, kalaupun kita tidak punya alat tersebut, jangan khawatir ya, karena banyak latihan-latihan kardio lain yang bisa kita lakukan selain treadmill dan sepedaan. Kita bisa melakukan tenang, misalnya senam yoga, itu senam aerobik yang low impact, dan juga bisa skipping. Jadi masih banyak adalah yang kedua adalah latihan beban. Latihan beban itu tujuannya adalah supaya kebugaran otot kita tetap terpelihara. Kita lakukan itu setidaknya 2-3 kali seminggu. Biasanya untuk gerakan ini kita lakukan 2 set 8-12 repetisi. Dari sisi kesehatan, jumlah set repetisi segini sudah cukup untuk memelihara kebugaran. Jadi pada kondisi biasa kita tidak usah terlalu memaksakan. Jadi setnya jangan terlalu banyak, repetisinya juga terlalu banyak, ya. Jadi sebetulnya 2 set sampai 8 repetisi itu sudah cukup untuk memelihara kebugaran otot. Kemudian bentuk pelatihnya apa yang bisa kita lakukan? Itu yang pertama adalah bentuk free weight. Artinya itu memakai beban luar. Itu misalnya kita memakai dumbbell, misalnya kalau punya dumbbell. Tapi kalau nggak punya dumbbell mungkin punya beban lain, mungkin yang beratnya sama ya, yang setengah kilo atau sekilo. Atau yang paling gampang sekali adalah kita melakukan latihan beban calisthenics atau latihan beban body weight. Artinya kita menggunakan berat badan tubuh kita sendiri. Jadi kita tidak memerlukan alat. Nah, itu tuh sangat gampang kita lakukan di rumah pada saat sekarang. Itu contohnya biasanya adalah gerakan dasar squat, push up, lunges. Banyak gerakan-gerakan latihan beban body weight ini itu bisa kita variasikan. Kemudian yang terakhir adalah latihan fleksibilitas atau latihan kelenturan. Nah, ini perlu kita lakukan untuk menjaga kebugaran dan kelenturan daripada sendi otot kita. Dan biasanya kita lakukan 2-3 kali seminggu. Biasanya itu adalah bentuknya berupa peregangan statis yang kita tahan 10-30 detik pada setiap kelompok otot. Kemudian ada bentuk peregangan dinamis dan peregangan lainnya. Walaupun memang secara anjuran kesehatan kita dianjurkan untuk melakukan peregangan yaitu 2 kali sehari, pagi atau siang, itu, tapi memang ada suatu latihan khusus yang kita lakukan kalau memang diperlukan untuk melakukan latihan kelenturan. Prinsipnya selama melakukan latihan, jangan kita melupakan tahapan-tahapan untuk melakukan latihan yang benar. Itu setiap latihan Anda jangan lupa melakukan warm up, pemanasan peregangan dulu, dan jangan lupa setelah latihan selalu akhiri lagi dengan cool down dan juga peregangan. Mungkin itu sekedar tips tentang bagaimana melakukan latihan fisik saat bulan puasa. Oke, terima kasih Dr. Iza. Sebelum kita lanjut ke Coach Deden mungkin yang akan memperagakan gerakan, kita ingatkan kembali kepada Anda, Bapak Ibu Saudara, netizen sekalian yang ingin bertanya, silahkan sampaikan pertanyaan Anda langsung di kolom komentar YouTube dan Instagram BKOM Bandung, atau boleh melalui nomor WA Customer Service BKOM Bandung di 081999 106605. Saya ulangi, nomor WA Customer Service BKOM Bandung di 081 999 10 6605. Dan akan ada door prize menarik bagi Anda yang beruntung tentunya.
Oke, sekarang kita masuk ke contoh latihan mungkin ya, yang tadi seperti Dokter Riza sampaikan, saya ulas kembali sedikit. Jadi intinya ketika puasa itu dosis diturunkan mungkin ya dok ya, dari sisi waktu dan intensitas juga mungkin ya, dimulai dari yang ringan dulu begitu, kemudian bagaimana waktu sesi latihan itu perlu diatur ya, terkait dengan situasi atau kondisi pasca makan sahur maupun berbuka, itu mungkin yang harus diperhatikan dan diatur. Kemudian juga jenis latihannya tentunya saat ini mungkin harus menjadi pilihan yang sangat penting, mengingat kita pada saat ini sedang melakukan aktivitas di rumah saja ya. Bagaimana kita tetap bisa menerapkan prinsip-prinsip physical distancing ataupun mungkin untuk tidak menyentuh peralatan-peralatan yang tidak diyakini kebersihannya. Oke, Coach Deden sudah siap? Siap, ya, Bu Lia. Ya, silahkan Coach Deden untuk memperagakan contoh latihan kalistenik ya yang tadi, dan insya Allah latihan ini akan sangat bermanfaat selama kita di rumah saja ya, karena mungkin latihan ini tadi seperti yang Dokter Riza sampaikan tidak membutuhkan peralatan ya, hanya menggunakan beban tubuh sendiri begitu. Ada banyakkah gerakan yang akan dicontohkan Coach? Ada beberapa. Oke, yang mudah-mudah saja. Ya, sambil menunggu pertanyaan dari netizen disampaikan di kolom komentar YouTube dan Instagram BKOM maupun di WA Customer Service BKOM di nomor yang tadi sudah saya sampaikan. Silakan Coach Deden untuk memperagakan bagaimana contoh latihan kalistenik yang bisa kita lakukan selama di rumah saja. Silakan Coach. Yang mudah-mudah saja. Terima kasih, Bu Lia. Halo semuanya. Nah, saya akan mencontohkan beberapa gerakan latihan fisik yang bisa dilakukan selama puasa di rumah saja. Oke. Latihan ini termasuk ke dalam kategori latihan kalistenik yang tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Riza. Latihan kalistenik adalah latihan menggunakan berat badan sendiri sebagai beban tarikan yang mudah dilakukan dan bisa dilakukan dimanapun saja. Oke, aturannya adalah yang pertama sebelum kita latihan adalah melakukan peregangan, pemanasan untuk mempersiapkan tubuh kita, melakukan latihan inti dan menghindari cedera. Kemudian latihan inti dan terakhir penutup pendinginan. Oke. Nanti ketika latihan, apabila ketika latihan mengalami pusing, mual, sesak napas, hentikan saja latihannya. Oke? Ya, sekarang kita lakukan peregangan. Peregangan seperti yang sudah diketahui dari mulai bagian atas sampai bawah, tahan 8 sampai 10 hitungan. Sebelumnya tadi saya sudah melakukan peregangan, mungkin teman-teman di rumah sudah bisa melakukan peregangan. Ya. Saya akan masuk ke dalam pemanasan. Untuk bagi yang mempunyai kelebihan berat badan, boleh melakukan pemanasan seperti ini. Oke, kita mulai aja ya. Kita lakukan setiap gerakan 2 set 8 sampai 12 repetisi, semampunya bertahap. Oke, kita mulai pemanasannya. Angkat paha untuk pemula. Intensitas ringan. Oke. 8 sampai 12 repetisi lakukan selama banyak 2 set. Oke. Apabila sudah terbiasa seperti ini, kita ganti. Gerakan selanjutnya adalah buka samping kaki, atur nafasnya. Ya. Sip. Bagus. Atur nafas. Oke. Kemudian untuk yang punya berat badan normal, kita bisa melakukan intensitas pemanasan dengan intensitas medium. Ya, mulai kita gerakan, kita loncat ke samping. Ya, atur nafasnya, relax saja, nikmati. Oke, kalau sudah bisa ini, kita lanjut ke pemanasan berikutnya. Gerakannya jumping jack, relax saja, angkat, atur nafasnya. Oke, 8 sampai 12 repetisi saja. Oke, apabila sudah terakhir, pemanasan terakhir adalah angkat paha, tapi kita dengan ada loncatannya. Oke, boleh istirahat. Setiap gerakan, setelah gerakan, satu gerakan, boleh istirahat 30 sampai 60 detik. Oke, jangan dipaksakan. Oke, kita masuk ke gerakan inti. Gerakan inti kita yang pertama adalah squat ya. Gerakannya buka kaki selebar bahu, badan tegak, condongkan bagian bokong ke belakang.
Atur nafas. Atur nafas. Iya. Nah, oke. Sip. Gerakan kedua. Kita kombinasikan gerakan ya. Standing to touch tambah kombinasi dengan backward lunges. Oke. Gerakannya seperti ini. Ya. Angkat, sentuh kakinya, dorong ke belakang. Gantian. Apa lagi? Dorong ke belakang. Badan tegak. Lagi. Oke. Oke. Lakukan 2 set 8 sampai 12 repetisi. Oke, gerakan ketiga adalah burpees. Terus gerakannya contohnya gerakan seperti ini. Buka tangan, turun ke belakang. Turun. Iya. Oke, lagi. Dalam melakukan gerakan ini, atur napasnya ya. Jangan sampai tahan napas. Karena kalau sampai tahan napas, nanti sesak napas. Oke? Lanjut. Gerakan berikutnya, derby kick. Badan bungkuk seperti ini. Lurus badan. Kaki ayunkan, angkat ke atas. Atur napas. Buang napas, tarik napas. Buang. Oke? Ganti gerakannya. Kaki selain sebelahnya. Oke, mudah kan? Selanjutnya kita bagian perut. Pickle. Oke. Sini lurus angkat. Buang nafas. Buang nafas. Oke. Udah ya? Selanjutnya leg raise. Kasih bagian perut. Tahan, jangan jatuh ke lantai, kaki angkat. Buang nafas. Oke, selanjutnya cross crunch. Kaki dilipat, tangan di samping, satu tangan ditekuk di sebelah telinga. Angkat. Buang nafas. Buang nafas. Oke, lakukan berganti. Kaki dilipat, tangan di samping, satu tangan ditekuk di sebelah telinga. Oke. Selanjutnya kita ada bantuan kursi untuk nguatin otot bagian lengan. Tricepsnya. Oke. Bench deep. Oke. Turun. Buang nafas. Buang nafas. Buang nafas. Oke. Bagus. Gampang sekali. Masih ada lagi. Tenang aja. 2 gerakan lagi ya. 2 gerakan lagi yang shoulder tap. Atur nafasnya. Atur nafasnya. Mantap sekali. Luar biasa. Terakhir, gerakan terakhir push up. Kalau yang sudah jago boleh push up yang biasa ya. Tapi kalau untuk pemula boleh kakinya ditekuk. Oke? Ya, sama. Itu beberapa contoh gerakan latihan calisthenics. Setelah melakukan latihan calisthenics, kembali melakukan pendinginan atau stretching ya. Terima kasih kuliah. Oke, terima kasih Coach Deden. Coach Deden, ini idealnya dalam 1 minggu itu dilakukan berapa kali tadi? 2 atau 3 kali. Oke. Dalam seminggu. Oke, perlu selang sehari atau bisa berturut-turut? Iya, disarankan sih untuk selang sehari Bu untuk istirahat otot-ototnya. Iya, oke. Kemudian tadi dilihat kan Coach Deden itu memperagakan menggunakan matras nih. Iya. Oke, kalau misalnya di rumah itu tidak tersedia matras yang cukup representatif untuk berolahraga begitu, itu aman tidak kalau Ya, Bu. misalkan tidak kita gunakan matras? Iya. Baiknya ada lapisan ya Bu. Oke, bisa apa Karpet saja misalnya atau alternatif apa? lain selain matras seperti itu yang bisa kita gunakan? Karpet ambal di rumah ya. Oke.
Kemudian baiknya ada lapisannya, Bu. Iya, betul. Iya. Jadi lebih amannya menggunakan alas gitu ya, Coach? Iya. Oke. Untuk melindungi. Iya. Baik pemirsa sekalian, ini sudah masuk pertanyaan, ini cukup banyak di YouTube kita ya. Tapi mungkin tidak, kita akan susur satu-satu ya. Kalau misalnya pertanyaannya sama untuk beberapa jenis pertanyaan, kita akan pilih satu pertanyaan. Kita ambil dulu pertanyaan dari YouTube. Tampaknya ini pertanyaan untuk Dr. Riza nih. Dok, kalau olahraga 2 jam setelah buka puasa, berapa lama jeda yang dibutuhkan menuju tidur malam? Ini pertanyaan dari akun YouTube Ryuzaki. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Jadi kalau kita terakhir melakukan olahraga misalnya jam 9, itu normalnya kita membutuhkan lebih kurang 2 jam waktu sehingga denyut jantung itu akan kembali ke denyut jantung istirahat. Jadi perlu jeda 2 jam. Tapi tentu kompensasi ini sedikit berbeda antara orang yang terlatih dengan orang yang tidak terlatih. Kalau orang yang terlatih itu cenderung penurunan denyut jantungnya akan lebih cepat, tapi kompensasinya akan lebih cepat juga. Jadi kalau kita misalnya tidak terlatih, umumnya rata-rata itu perlu waktu lebih kurang 2 jam. Oke. Ada lagi sebentar. WA sudah ada masuk? Tidak ada? Oke, ini tampaknya YouTube ya yang banyak masuk pertanyaan. Pertanyaan berikutnya dari Silvan Egistian. Permisi dok, untuk mereka yang ingin menambah berat badan pada masa puasa, apakah kalori yang masuk tetap sama seperti biasa? Atau boleh turun dari target karena puasa? Ini maksudnya bagaimana ya? Padahal dia ingin menambah berat badan gitu kan? Dan pola latihan idealnya bagaimana? Silakan dok. Ya, jadi prinsipnya kalau kita menambah berat badan atau mengurangi berat badan itu tentu yang kita maksud di sini adalah keseimbangan antara yang masuk dengan yang keluar. Nah, pada saat bulan puasa, kalau pengen menambah berat badan, tentu makanan kita sebaiknya itu adalah tinggi daripada karbohidrat protein ya, karena kita tadi kan pengen olahraga, karena olahraga perlu cadangan energi. Nah, yang perlu diingat juga adalah olahraganya itu usahakan intensitasnya ringan sedang. Jangan melakukan olahraga yang intensitas tinggi. Karena semakin tinggi intensitas olahraga yang kita lakukan, tentu kalori atau pengeluaran energinya akan lebih berat, jadi berat badannya tidak akan naik-naik. Jadi olahraga di sini fungsinya tentu hanya untuk memelihara kebugarannya supaya tidak turun. Jadi porsi makanannya tentu adalah tetap tinggi karbohidrat dan juga protein dan rendah lemak. Jadi makanannya tinggi karbohidrat, protein, rendah lemak, kemudian intensitasnya juga ringan sedang ya dok ya? Ya, jadi slow aja gitu. Oke. Ya. Kemudian ini masih dari YouTube juga nih. YouTube cukup banyak. Oke. Dok mau nanya katanya, kalau lari selama PSBB ini dan bulan Ramadan apakah boleh dilakukan? Kemudian ini masih dari YouTube juga nih. Ya. Tetap pilihan terbaik kita adalah olahraga pada masa sekarang adalah olahraga di rumah. Jadi memang tidak menganjurkan untuk olahraga di luar rumah. Ya, dari samping memang resikonya sekarang berbahaya, memang sebaiknya itu olahraga kita lebih mending kita melakukan yang aman di dalam rumah. Karena kita belum tentu bisa menjaga kaidah-kaidah gimana sih harus olahraga dalam rumah. Kan kita harus memperhatikan jarak, kita harus memperhatikan kedisiplinan kita di tangan, kontak segala macam. Nah, apa kita tidak yakin untuk mampu sedetail itu mengaturnya? Memang pilihan saat ini yang terbaik itu adalah tetap melakukan olahraga di rumah saja. Oke, ingat situasi saat ini ya dok ya, bukan karena kondisi puasanya ya, tapi kita situasinya sekarang memang sedang dianjurkan di rumah saja begitu ya. Iya. Oke. Boleh saya bacakan komentar juga ya, tidak hanya pertanyaan. Ini katanya mantap sekali coachnya, kondisi puasa tetap luar biasa. Siap. Hidup Coach Deden. Boleh saya bacakan komentar juga ya. Ini katanya mantap sekali coachnya, kondisi puasa tetap luar biasa. Siap. Oke.
pertanyaan berikutnya dari siapa ini sebentar? Oh, Rahman Hafidin. Dokter, maaf kalau di bulan puasa ini apakah boleh dilakukan pengukuran kebugaran? Ini tampaknya ada yang kangen datang ke BKOM, dok. Ya, kita bicaranya tentang kondisi bulan puasa ya, berarti lepas dari COVID ya, kondisi COVID sekarang ya. Kalau dalam kondisi bulan puasa, sebetulnya performa tertinggi itu adalah fisik itu tentu di pagi hari. Ya, karena pada kondisi itu kadar gula darah kita belum terlalu turun. Jadi kalau yang namanya tes tentu kita pengen memberikan hasilnya itu yang hasil maksimal. Tentu sarannya melakukan tes itu di pagi hari. Jadi tergantung pada urgensi daripada tes ini. Jika seandainya tes itu memang harus dilakukan bisa dan biasanya orang yang terlatih itu mungkin tidak apa-apa dilakukan di pagi hari. Tapi mungkin kalau yang tesnya ini adalah kelompok masyarakat biasa yang mungkin tidak terlatih, itu sebenarnya mungkin tidak aman dia melakukan tesnya di pagi hari. Mungkin kita lebih ke arah sore hari atau mendekati waktu pemeriksaan. Jadi bisa ya dok ya sebetulnya periksa kebugaran pada saat bulan puasa, cuman timingnya itu ya di sore hari mungkin ya? Ya, di sore hari tetap disarankan di sore hari. Ya, karena kalau performa terbaik tentunya menghadapi pagi ya, cuma kita tidak mungkin melakukan kondisinya saat bulan puasa. Oke, ini ada lagi yang masuk nih dari IG. Dari siapa ini? Oke. Dokter, apakah dengan rutin berolahraga lama-kelamaan dampaknya akan lebih sedikit ke badan apa tidak? Karena yang dirasakannya katanya dengan rutin berolahraga makan tetap menghitung kalori, kok sekarang turunnya lama banget. Oke, mungkin maksudnya begini dok, apakah dampak berolahraga itu ke dalam penurunan berat badan itu memang sedikit gitu efeknya? Karena mungkin ini penanya ini sudah rutin berolahraga, kemudian makan sampai berhitung kalori, dibatasi, tapi kemudian kok turunnya berat badan itu lama sekali. Silakan dok. Ya. Jadi tetap tadi yang namanya utama itu prinsip kita adalah keseimbangan antara kalori yang masuk dengan jumlah kalorinya yang keluar. Misalnya penurunan berat badan ini kita juga harus ingat bahwa tidak boleh menurunkan berat badan itu terlalu drastis. Yang disarankan itu menurunkan berat badan itu 2 kilo sampai maksimal 4 kilo dalam sebulan. Ketika Anda menurunkan berat badannya terlalu besar, tentu itu akan mengganggu secara biologis atau sel-sel dalam tubuhnya tentu akan tidak baik fungsinya. Jadi yang tentang kesehatan itu adalah 2-4 kilo. Nah, ketika kita sudah turun berat badan terus pada kondisi di mana berat badannya nggak turun-turun, perlu kita tentu nilai lagi kondisi ya asupan makanannya bagaimana, kemudian yang kedua porsi makanannya. Karena bisa jadi porsi latihan itu mungkin masih kurang, sehingga energi atau kalori yang terbakar tetap lebih sedikit daripada asupan makanannya. Jadi kadang-kadang kita mikir kalau tidak betul-betul dihitung, siapa tahu memang jumlah kalori yang masuk itu lebih besar dibandingkan dengan kalori dari olahraga yang kita lakukan. Jadi memang harus kita hitung secara pasti gitu ya. Oke, seperti itu. Sebentar, ada lagi yang masuk. Kita masih punya waktu? Masih ada ya, kurang lebih 5 menit lagi. Sebentar ya dok ya, masih ada yang bertanya. Oke, ini ada pertanyaan baru lagi. Bagaimana cara mengatur nafas katanya dok supaya tidak cepat ngos-ngosan? Nah, jadi prinsipnya mengatur nafas supaya ngos-ngosan. Karena kita ngos-ngosan itu berarti karena pertama itu adalah kita tidak tegang ya, nanti itu kita akan ngos-ngosan seperti awal. Tapi kompensasi lebih lanjut kalau misalnya kebugaran jantung paru kita lebih baik, itu biasanya kita tidak akan terlalu ngos-ngosan. Prinsip gimana sih apakah pernapasan itu yang bagus? Narik nafas lewat hidung, keluar lewat mulut atau gimana gitu ya? Nah sebetulnya itu aturan ada yang berbagai macam ya, ada yang katanya bagus lewat tariklah nafas lewat hidung, lalu keluarkan lewat mulut. Untuk
awalnya itu adalah memang kalau kita membuka mulut terlalu sering, ya artinya kita menarik nafas juga mulutnya terbuka, mengeluarkan nafas mulutnya terbuka, efeknya adalah kita lebih cepat merasa haus karena tenggorokan kita akan kering. Ya. Jadi strateginya itu adalah supaya kita tidak cepat kehausan adalah tarik nafas melalui hidung sebanyak 2 kali, lalu keluarkan melalui mulut sebanyak 2 kali. Itu tentu biasanya itu akan lebih efektif supaya kita tidak terlalu ngos-ngosan. Untuk awal biasanya memang perlu pembiasaan, ya. Apalagi kalau biasanya kita kondisinya nggak rajin atau nggak terlatih gitu, lama-kelamaan itu biasanya akan sanggup kita mengatur pernafasannya dengan seperti tadi. Oke, masih ada pertanyaan? Oh ya, ini ada yang masuk nih Kak. Ada beberapa yang sempat masuk ya sebelum tadi kita live. Dok, apakah olahraga sesudah taraweh aman? Olahraga sesudah taraweh. Jadi memang kita harus perhatikan dulu selesai tarawehnya jam berapa, ya. Kalau misalnya dia selesai tarawehnya berapa sih sekarang, kalau misalnya saya jam 7, jam 8, atau setengah 9 lah dia mulai berolahraga. Setengah jam, berarti dia selesai jam 9. Itu sebetulnya masih aman karena masih ada jeda untuk istirahat, masih setengah 2 jam kemudian. Artinya dengan jantungnya kembali ke arah istirahat. Tapi kalau misalnya dia selesai tarawihnya jam 10, lama tarawihnya, tentu waktu tidurnya sangat-sangat mepet, ya, tentu tidak dianjurkan. Jadi yang penting kita perhatikan itu adalah waktu olahraga kita terakhir dengan waktu tidur malam kita. Nah, itu adalah dikasih jeda waktu itu setidaknya 1,5 sampai 2 jam. Ya, jadi prinsipnya tadi ya dok ya, itu aman ya, tadi kita jeda waktu. Biasanya. Ya, mengatur jeda waktu ya, dengan waktu tidur kita ya, prinsipnya kalau malam itu. Kalau kira-kira ya, tidak cukup jeda waktu dengan waktu tidur, berarti mungkin dilakukannya di lain waktu gitu. Oke. Satu lagi boleh ya? Kita tanya satu lagi. Kita masih punya waktu sedikit lagi. Sebentar. Oke. Ini tampaknya orang tua nih yang bertanya. Bagaimana menjaga anak supaya tetap fit di bulan puasa? Latihan fisik seperti apakah yang disarankan bagi anak-anak, dok? Ya. Kalau untuk anak-anak itu sebetulnya kita ada 4 gerakan dasar yang perlu kita latih untuk anak-anak, ya. Misalnya kalau anak usianya yang 12 tahun, ya, sebelum 12 tahun bawah, itu adalah latihan lari, lompat, lempar, loncat. Nah, itu adalah 4 gerakan dasar yang harus diajarkan ke anak. Nah, untuk anak-anak sendiri, tentu jenis olahraga ini lebih banyak itu dalam bentuk yang tidak terstruktur dibandingkan dengan olahraga yang terstruktur. Yang terstruktur itu seperti dia sepak bola, ya, renang, permainan olahraga lainnya. Tapi kalau yang tidak terstruktur itu adalah dalam bentuk permainan. Dan biasanya ini lebih kita rekomendasikan juga buat anak-anak karena ini lebih bervariasi dan lebih menyenangkan. Sehingga tetap melakukan aktivitas fisik permainan bagi anak karena itu bagian dari pengeluaran energi juga, bagian dari olahraga juga. Jadi misalnya adalah main lompat tali atau melatih daripada motorik anak, kan adalah masa-masa penting, ya, terutama anak usia sekolah dasar dalam utama sekali untuk melatih daripada motorik dasar atau gerak dasarnya. Itu misalnya adalah melempar bola, lempar bola. Nah, itu bisa banyak sebetulnya yang bisa kita variasikan dan bisa kita lakukan di dalam rumah, ya. Oke. Jadi bentuk latihannya lebih banyak yang mungkin tidak terstruktur ya dok ya untuk melatih motorik anak. Cukup? Masih ada pertanyaan? Habis? Coba cek. Oke, tampaknya habis ya pertanyaannya. Masih ada pertanyaan? Habis? Masih ada? Coba cek. Habis? Oke. Semua pertanyaan sudah dijawab. Ada beberapa yang pertanyaannya kurang lebih sama ya. Tadi sudah dijawab oleh Dr. Riza. Baik netizen atau pemirsa sekalian, permohonan maaf kami sampaikan. Ini sampai saat ini sepertinya Kepala BKOM tidak dapat hadir memberikan sambutan dikarenakan bersamaan waktunya dengan pertemuan yang diselenggarakan dalam bentuk webinar di kegiatan yang lain dan harus dihadiri oleh Kepala BKOM Bandung.
Oke, Dokter Riza, barangkali sebelum kita tutup ada semacam closing statement yang dapat disampaikan atau pesan kepada pemirsa sekalian terkait latihan fisik saat puasa ini. Silahkan, Dok. Dokter Riza, barangkali sebelum kita tutup. Ya, untuk pemirsa netizen semua, sangat dianjurkan untuk kita tetap melakukan latihan fisik selama bulan puasa. Seperti kita perhatikan adalah ketika kita melakukan latihan, intensitasnya sedang, tidak usah terlalu tinggi. Kita juga harus memperhatikan durasinya, jangan terlalu lama. Kemudian yang perlu kita perhatikan lagi adalah waktu latihannya. Ketika bulan puasa yang terbaik adalah sebelum berbuka atau sesudah berbuka. Kemudian jangan lupa adalah kita harus mengatur juga pola makan dan juga pola istirahat untuk mendukung performa fisik kita yang lebih optimal dan kita bisa mendapatkan kebugaran yang lebih bagus. Terima kasih. Oke, terima kasih, Dok. Coach Deden, ada pesan yang bisa disampaikan kepada netizen atau pemirsa dimanapun berada? Ya, terima kasih Bu ya. Untuk melakukan latihan, seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Dr. Riza, ditambah dengan tadi aturan dalam latihan, lakukan pendinginan di awal, pemanasan di awal, kemudian latihan inti, pendinginan. Di sela latihan apabila merasa pusing, mual, sesak napas, berhenti. Latihan dilakukan secara bertahap dan semampunya, jangan memaksakan diri. Seperti itu aja Bu. Terima kasih Coach. Baik Bapak, Ibu, Saudara sekalian, netizen atau pemirsa dimanapun Anda berada, gitu. Demikian webinar kita kali ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kepada para penanya tadi atas nama akun YouTube Ryu Zaki, kemudian Silvan Egistian, Bapak Edi Supriyadi, Rahman Hafidin, agar dapat menginformasikan alamat lengkapnya ke DM ya, melalui DM Instagram BKOM Bandung, agar door prize-nya bisa kami kirimkan ke alamat Bapak Ibu penanya tersebut gitu ya. Silahkan ditunggu oleh admin Instagram BKOM Bandung. Sekali lagi kepada pemilik akun YouTube Ryu Zaki, kemudian Silvan Egistian, Edi Supriyadi, dan Rahman Hafidin. Diharapkan dapat menginformasikan alamat melalui DM Instagram BKOM Bandung untuk dapat kami kirimkan hadiah atau door prize-nya atas pertanyaan Anda tadi. Ini sayang ya yang dari Instagram ada. Oh ya, dan satu username spam, saya nggak tahu nih siapa. Silakan yang merasa bertanya lewat Instagram ya, karena hanya ada satu. Oke, boleh DM alamat Anda untuk kami kirimkan door prize atau hadiahnya. Mungkin tidak seberapa, tapi insya Allah bermanfaat. Oke, sekali lagi terima kasih atas partisipasi pemirsa atau netizen sekalian. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan ini. Terima kasih sekali lagi saya sampaikan kepada narasumber kita, Dr. Riza Adriani MOR dan Coach Deden Prayogi SPD. Terima kasih ya Dok, Coach. Ya, Julia, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyelenggaraan. Insya Allah kita akan kembali berjumpa di dalam agenda webinar kita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, bugar, dan produktif.